Kegiatan workshop penyusunan dokumen KTSP, Kurikulum 13, IKM, dan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2022-2023 telah memasuki hari terakhir pada hari Rabu 29 Juni 2022. Ibu Dr. Endang Sutisnawati MPD sebelum menyampaikan materi terakhirnya merefresh kembali tentang kurikulum merdeka, mulai dari pengertian dan karakteristik kurikulum merdeka. Materi selanjutnya memaparkan tentang pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP kepada Bapak dan Ibu Guru MAN 1 Banyumas. Dalam pembuatan rancangan perangkat pembelajaran atau RPP, terdapat 3 komponen inti diantaranya. Pertama, tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dan komponen terakhir yaitu penilaian. Kurikulum 2013, implementasi kurikulum merdeka dan perangkat pembelajaran awal tahun ajaran baru 2022-2023. Dan sebelum kita melanjutkan materi pada hari yang ketiga ini, marilah terlebih dahulu acara pada pagi hari ini kita buka dengan melafalkan Ummul Kitab bersama Al-Fatihah. Dan untuk menggugah semangat kita kali ini, kita kembali akan meneriakan bersama-sama yel-yel kebanggaan kita MAN 1 Banyumas. Siap nggih Bapak Ibu? MAN 1 Banyumas. Sekali lagi. MAN 1 Banyumas. Terima kasih. Selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Endang Sutisnawati MM. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi gitu loh, semangat. Kita ulangi ya. Semangat pagi. Nah, gitu loh. Suaranya dikeluarkan itu kan ya jadi embrio untuk kita tetap semangat. Gitu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari ketiga kita berdiskusi belajar bersama kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar yang endingnya sampai ke RPP. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meneruskan pembelajaran kaitannya dengan RPP, ada konsep yang dikemas oleh Tanoto Foundation ya, kaitannya dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu kemarin wajib hukumnya kudu harus merubah mindset. Dan Bapak Ibu sudah siap dengan perubahan. Ya kan? Siap dengan perubahan. Jadi perubahan itu tidak tiba-tiba, tapi by proses. Prosesnya ya step by step lah, ya, tahap demi tahap. Kalau langsung berubah nanti Bapak Ibu sakit fisiknya, sakit pikirannya, ya kan? Bertahap. Yang tadinya banyak ceramah sudah mulai berkurang. Yang tadinya tidak ada pendekatan siswa, mulai ada pendekatan. Yang tadinya tidak paham karakteristik siswa yang digeneralkan, kemudian menjadi pembelajaran menjadi memperhatikan perbedaan individu. Jadi ada kata kunci yang Bapak Ibu perlu robah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi guru itu tidak sulit. Asal kita mau kreasi itu akan menjadi mudah. Tapi akan kalau menjadi beban, nanti ya Bapak Ibu akan terbebani. Jadi rileks saja, kemudian bagaimana mengeksplor, itu tugas kita dalam bagaimana mengeksplor ide, gagasan. Kemarin saya sampaikan jangan kalah sama guru RA. Guru RA itu pinter mengeksplor anak-anak. Tapi kemudian begitu masuk MI, anak-anak menjadi diam. Begitu masuk MTS lebih diam lagi, begitu masuk MA
Lebih diam lagi. Itu kan something ya, ada sesuatu gitu loh. Nah, berarti kita tidak bisa menyalahkan kondisi anak, kita flashback ke diri kita sajalah gitu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita membuat RPP, ada konsep dasar yang Bapak Ibu perlu ketahui. Kenapa tidak muncul? Oh, sorry. Ini yang dipakai oleh Kemendikbud sekarang, yang mendasari adanya pemulihan pembelajaran dengan teorinya The Fink ini. Ini yang mendasari pembelajaran aktif, pakem, paikem, kemudian scientific. Nah, sekarang mikir itu singkatan Bapak Ibu, kemarin sudah saya sampaikan. Mikir, ini I-nya kecil, ini adalah mengalami, ini adalah interaksi, ini adalah komunikasi, nih komunikasi, ini adalah refleksi. Ini yang sedang digulirkan oleh Tanoto Foundation di Kemendikbud. Mengalami itu banyak sekali, mengamati, membaca, menulis, menyimak, mendengarkan, mengkaji, menganalisis. Ini adalah mengalami. Meraba, menghidup. Jadi kalau penciumannya hilang berarti COVID kan gitu. Merasa, rasanya hilang juga jadi COVID. Proses mengalami. Menulis, menggambar, ya, mengkreasi, mencipta, itu semuanya mengalami. Interaksi, tanya jawab, berdiskusi, kemudian word cafe atau window shopping, saling menanggapi, debating. Itu bentuk-bentuk proses interaksi. Jadi interaksi itu tidak terjadi secara direktif saja, tapi bisa non direktif, tapi bisa multi direktif. Jadi satu kelompok yang memaparkan, kelompok lain menanggapi, tidak bisa menerima, bertanya dan sebagainya. Maka terjadi sebuah interaktif. Kemudian bermain peran, itu juga interaktif. Dialog itu interaktif juga. Kemudian komunikasi. Jadi antara interaksi dengan komunikasi ini saling keterkaitan. Komunikasi berarti dia menyampaikan pengetahuannya, mempresentasikan. Komunikasi tidak sebatas pada komunikasi lisan. Sama dengan masalah literasi. Literasi itu tidak sebatas membaca, menulis, gitu. Mengkaji, menganalisis, menyampaikan itu literasi dengan bahasa yang sistematis. Kemudian dia tulis, dia bikin sebuah artikel, itu literasi juga. Jadi literasi itu banyak ragam. Ada literasi digital. Bapak Ibu sebagai YouTuber itu juga literasi. Kemudian ada literasi studi dokumen. Itu juga literasi, berarti mengkaji, menganalisis dokumen, itu literasi juga. Kemudian refleksi. Refleksi ini berkaitan dengan internalisasi sebuah ilmu yang terserap pada peserta didik. Jadi peserta didik di sini bisa membuat konklusi, bisa membuat hipotesis, bisa membuat kesimpulan, kemudian bisa merasakan bahwa saya menjadi tahu, bisa merasakan bahwa saya menjadi paham dan saya bisa mengerjakan. Ini adalah refleksi. Nah, ini penting Bapak Ibu ketahui untuk mengukur apakah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada peserta didik itu sampai atau tidak. Ini. Jadi pengetahuannya menjadi terinternalisasi enggak gitu. Sehingga nanti akan mewujudkan profil kelas kita seperti apa. Dan Bapak Ibu bisa memetakan anak yang cerdas, anak yang tidak cerdas, anak yang sedang-sedang saja, itu bisa ketahuan pada waktu
Di akhir pembelajaran Bapak Ibu melakukan refleksi. Ini. Di sini terjadi interaksi komunikasi, ini terjadi sistem pengulangan. Di sini. Jadi dalam pembelajaran sistem pengulangan itu sebaiknya dilakukan per 10 menit. Jadi pernah saya sampaikan di teori quantum teaching learning karyanya Bobby, Pak Bobby itu konsepnya adalah 10, 24, 7. Ini konsep kuantum. Setiap pembelajaran kita lakukan 10 menit ada proses pengulangan. Apakah itu diulang oleh gurunya sebagai penguatan, sebagai reinforcement, kemudian ataukah sebagai penguatan yang dilakukan oleh siswa. Jadi dengan drill, di drill. Ulangi lagi nak, kemudian acak lagi, ulangi lagi yang disampaikan. Mungkin bisa berbeda, bisa penambahan. Ulangi dengan ditambahkan. Tapi diacak, jangan urut. Kalau urut, anak berpikir, oh nanti saya akan sampai pada nomor sekian. Gitu. Jadi diacak. Nah, ini 10 menit. 10 menit. Jadi mengajarkan kita untuk sampai kepada internalisasi itu harus proses diulang. Proses diulang. Kemarin Ibu Sosiologi, Ibu Hamami itu menyatakan bahwa bagaimana dikaitkan dengan proses agama, kaitannya dengan agama. Proses mengulang ada nggak kaitannya dengan agama? Ada enggak? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Di surat apa? Di surat apa? Ayo, Mas Haji di surat apa nih? Guru agama. Ayo, proses mengulang. Di surat apa ada proses pengulangan? Ya? Ya. Surat Ar-Rahman. Ada satu ayat yang diulang sampai 31 kali ya. Iya. Jadi Allah mengajarkan orang untuk bersyukur aja dalam satu surat diulang sampai 30. Nah, kembali ke diri kita. Kita ngajar sudah ada proses pengulangan enggak? Iya tidak? Itu saya dapat di PT IKI itu. Di PT IKI bahwa konsep pembelajaran. Jadi ini konsep Islam. Ini terjadi di apersepsi. Setiap apersepsi, Bapak Ibu melakukan minggu depan ketemu lagi atau dengan model, kalau model per pekan, kalau model blok juga kan ketemu lagi, gitu. Ada pengulangan juga, materi yang kemarin diulang. Nah kemarin kami melakukan dengan Kahoot. Kemarin juaranya nanti saya kasih hadiah. Gitu. Hadiahnya untuk berame-rame. Berame-rame tapi hanya beberapa orang. Nah ini apersepsi. Project ini kaitannya ke sini, project. Nah bagaimana kalau 24? 24 adalah jika Bapak Ibu memberikan tugas yang sifatnya portofolio, itu bisa selesai di sini, bisa selesai di sini. Yaitu tidak sampai nginep 2 hari, 24 jam. Gitu. Jadi anak itu masih fresh, masih ingat, gitu loh. Ya, ini konsep quantum teaching learning yang lisensinya dunia. Indonesia, Pak Bobby, setiap tahun dia membayar 150 juta untuk membayar lisensi quantum teaching dan learning. 150 juta. Dia harus bayar tiap tahun. Itu. Ya, beliau pelatih quantum teaching dan learning. Bagaimana dia menerapkan metode cantelan. Itu untuk memperkuat daya ingat. Polanya adalah dengan pola sistem pengulangan. Tapi dengan metodenya drilling.
Ibu Dr. Ena Sutisnawati MM sebelum menyampaikan materi terakhirnya merefresh kembali tentang kurikulum Merdeka, mulai dari pengertian dan karakteristik kurikulum Merdeka. Materi selanjutnya memaparkan tentang pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP kepada Bapak dan Ibu Guru MAN 1 Banyumas. Dalam pembuatan rancangan perangkat pembelajaran atau RPP terdapat 3 komponen inti, diantaranya pertama, tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran, kedua, kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dan komponen terakhir yaitu penilaian. Dan guru sebagai motivator dan fasilitator. Ada yang mau melengkapi? Belum lengkap? Kayaknya yang lengkap saya kasih hadiah. Nggih, Bu, monggo. Bu, sinten asmane? Bu Tuti. Nggih. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memerdekakan siswa dalam menentukan pilihan minatnya. Perbedaannya kalau kemarin masuk di kelas 10 itu sudah dengan minat IPA, minat IPS, minat agama. Kalau sekarang di kelas 10 tidak ada peminatan, nanti dengan berjalannya waktu anak dipersilahkan, dimerdekakan untuk memilih. Kemudian yang beda lagi mungkin di orientasi pembelajaran, kalau dulu targetnya kurikulum, sekarang targetnya adalah perkembangan, fase perkembangan anak yang berdasarkan piase, yang ada fase-fase itu. Kemudian lagi yang saya tangkap bahwa ketika kita menentukan tujuan pembelajaran itu full karakter di situ dengan menyertakan profil pelajar Pancasila dan menyertakan visi madrasah. Mungkin ini hal baru karena kalau dulu nggak tahu saya yang salah atau memang kurikulumnya, tapi kalau dulu kayaknya nggak sampai ke sana ketika menentukan tujuan pembelajaran. Mungkin begitu. Yeah. Dari pendapat Bu Tuti ada perubahan di pembelajaran. Kemudian apalagi? Ayo. Sebentar, yang pendapatnya Bu Tuti. Adanya fase perkembangan, perubahan pembelajaran, fase perkembangan dan pilihan. 3. Saya ulangi lagi. Pak Sulis menyatakan adanya fleksibilitas. Pak Setio adanya bahwa guru sebagai motivator, sebagai fasilitator dan student center. Bu Tuti adanya pilihan pembelajaran berdasarkan fase perkembangan dan adanya tujuan pembelajaran yang mengakomodir profil pelajar Pancasila. Siapa berani merangkum dari 3? Sudah saya ulangi 3 kali loh. Belum sampai 10 menit sudah saya ulangi. Berani merangkum dan menambahkan. Tadi Bu Mut deh. Monggo Bu Mut. Merangkum dari Pak Sulis, Pak Setio maupun Bu Tuti. Sepengetahuan saya, kalau saya merangkum kayaknya kapasitas saya belum sebagus itu, Bu. Jadi menambahkan, Bu. Oh, menambahkan. Ya, kalau menurut kata merdeka itu berarti memberikan kebebasan sesuai dengan fase tahapan. Misalkan di PAUD ya merdekanya anak itu apa, dia bermain. Kemudian di SD, kemudian di SMP, SMA. Jadi memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan fase anak tersebut, dan tapi merdekanya masih dibatasi menjadi profil yang Pancasila gitu. Jadi saya juga agak, ini merdekanya itu merdeka yang berlabel, Bu, berlabel Pancasila, jadi profil Pancasila itu. Lah itu kalau saya malah jadi bertanya, apa itu sudah termasuk memerdekakan secara seutuhnya atau tidak itu. Jadi itu tambahan saya, memerdekakan manusia sesuai dengan tahapannya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, untuk berkembang.
Ini penguatan dari Bu Tuti nggih. Tapi ada pernyataan Bu Mut yang membuat saya penasaran. Pernyataannya apakah itu sudah merdeka seutuhnya dari profil Pancasila? Berarti Bu Mut belum percaya kesaktian Pancasila. Kalau saya boleh membuat hipotesis seperti itu, masih diragukan terhadap kesaktian Pancasilanya. Gitu. Artinya merdeka yang dibatasi kan Bu, yaitu. Jadi kebebasan dalam kurikulum merdeka itu kebebasan otonomi, sifatnya adalah otonomi. Jadi pemerintah hanya memberikan rambu-rambu saja. Nah, madrasah itu menjabarkan, mengembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi. Saya ulangi lagi, mohon ada yang menirukan, tapi kemasan bahasanya monggo silakan saja. Saya ulangi sekali lagi, Pak Sulis penekanannya bahwa kurikulum merdeka adalah fleksibilitas. Pak Setio adalah pada pembelajaran yang student center dan guru sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan Bu Tuti adalah bahwa di dalam kurikulum merdeka ada pilihan pembelajaran, ada pilihan, kemudian ada lagi mengikuti fase perkembangan dan adanya tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dikuatkan oleh Ibu Mut itu adanya profil dan fase perkembangan itu. Coba tunjuk jari yang mau menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menangkap dan merangkum semampu memori saya, Bu. Boleh. Jadi kurikulum merdeka yang mau kita terapkan di tahun 2022 yang masih dalam taraf implementasi, sebuah kurikulum yang digagas atau dibuat oleh pemerintah. Yang pertama untuk pemulihan karena kita telah kehilangan karena COVID. Kemudian kurikulum itu berdasarkan fleksibilitas dari materi dan lain sebagainya. Kemudian juga berdasarkan potensi yang ada di masing-masing sekolah atau madrasah. Dan kurikulum itu juga terkait dengan fase-fase perkembangan dari masing-masing tingkatan, ada fase A sampai fase F+. Kemudian kurikulum itu berdasarkan dari keaktifan siswa. Jadi kurikulum ini nantinya itu siswa diharapkan yang aktif belajar, bukan guru sebagai segalanya dalam kurikulum ini. Jadi subjeknya dan objeknya adalah siswa. Semua tergantung siswa. Jadi mungkin saja kalau saya ibaratkan itu ketika kita nitah anak, Bu. Nitah anak, nitah apa ya? Nitah itu kan nanti dibiarkan dia berjalan sendiri. Tidak harus kita pegang terus. Itu mungkin kemampuan saya menangkap dari berbagai macam yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan kita. Terima kasih. Makasih Pak Bangkit. Benar nggak Bapak Ibu? Tepat nggak yang disampaikan oleh kawan-kawan kemudian dibuat konklusi oleh Pak Bangkit, dibuat kesimpulan? Harus objektif, jangan merasa tidak enak sama Pak Bangkit gitu. Ya, tadi student center dijabarkan oleh Pak Bangkit. Agak mendekati sempurna, agak mendekati pas yang disampaikan oleh Pak Setio, Pak Sulis, Bu Tuti dan Bu Mut. Cuma ada yang kurang. Ada yang kurangnya di mana? Tujuan pembelajaran yang terintegrasi dengan profil Pancasila. Saya tambahkan, terus ada yang merangkum. Hadiahnya nggak main-main loh. Akan terkenang-kenang pokoknya Ibu, saya kasih hadiah itu. Yaitu bahwa kurikulum merdeka bersifat holistik dengan menggunakan materi esensial dan penekanannya pada proyek.
project dengan 7 project yang setiap tahun minimal 3 project yang harus dilakukan oleh siswa. Dah tambahannya itu ruhnya. Pembelajaran dengan project bersifat holistik, ya, sifat holistik, kemudian materi yang esensial. Dari Pak Sulis, Pak Setio, Bu Tuti, Bu Mut, Pak Bangkit, saya. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang bersifat fleksibel, yang menekankan pada student center, kemudian ada diperhatikan pada fase belajar siswa, kemudian tujuannya adalah untuk membentuk pelajar atau profil pelajar Pancasila dengan pendekatan yang holistik, kemudian menggunakan materi esensial, ya, dan menekankan pada 7 proyek. Kurikulum Merdeka ini dari catatan saya adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam atau juga holistik agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya, serta bagi tenaga pendidik atau tenaga pengajar memperoleh kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa menurut minat dari peserta didik tersebut. Serta terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Intinya, kurikulum Merdeka adalah merdeka belajar. Kurikulum Merdeka adalah merdeka belajar. Bapak Ibu saya tanya, maksudnya Pak Nanang ini pakai kurikulum, saya tanya, yang disampaikan Pak Nanang itu sudah melengkapi pendapat Bapak Ibu yang sudah tadi benar, sudah atau belum? Objektif saja. Ya Pak, nggak usah malu sama Pak Hasan. Bahwa kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang merupakan pemulihan pembelajaran yang mengandung unsur bahwa materi harus esensial, fleksibilitas, kemudian penggunaan metode project, kemudian bersifat holistik. Tujuan pembelajarannya yaitu merujuk pada profil pelajar Pancasila yang mempunyai komponen 6 komponen dan 7 proyek. Semua itu didasarkan pada fase perkembangan. Untuk tingkatan alia adalah pada fase E dan fase F. Pembelajarannya bersifat student center. Kemudian model pembelajarannya bersifat pembelajaran aktif. Karena student center maka pembelajarannya aktif. Intinya itu Bapak Ibu. Peserta didik mempunyai kebebasan untuk memilih. Sedangkan guru atau pendidik juga bisa berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lain. Proses tersebut masuk kategori mana Bapak Ibu? Yang tadi Bapak Sulis, Pak Setio, Bu Mut, Pak Hasan, kemudian Bu Tuti menyampaikan proses yang mana? Interaksi dan mengalami, menyampaikan juga proses komunikasi, menggali pengalaman, menggali potensi bahwa anak peserta didik kita itu bukan kosong. Gitu, ya. Nah, teorinya Deving ini ada. Teorinya Deving itu ada ini melakukan itu mengalami. Kemudian orang lain berdialog, orang lain menyampaikan. Nih, ini yang muncul menjadi komunikasi. Komunikasi dalam diri sendiri akan muncul di refleksi. Saya sudah bisa belum ya? Saya sudah menguasai belum ya? Gitu. Kemudian dikomunikasikan pada orang lain bahwa kesimpulan tentang merdeka belajar adalah
Itu mengkomunikasikan dengan orang lain. Jadi ada kemudian proses mengamati. Mengamati apa? P ini identitas. Mata pelajarannya apa? Kimia, kelas 10, semester 1, alokasi waktu 90 menit misalkan. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu tinggal mindahkan kemarin itu. Profilnya kan ada 6. Ada berketuhanan, kemudian ada gotong royong, ada creativity, ada kritis, ya kan? Tuh, ambil ada mandiri, ambil salah satu yang sesuai. Yang sesuai. Jadi di sini perlu ada kajian mengasosiasi, ya. Nah, profil pemuda pelajar Pancasilanya Bapak Ibu tulis di sini. Tulis di sini. Deh, apanya? Format ini saya pakai model Bagan. Bapak Ibu pakai model. Saya tidak memberikan model. Model lajur ke bawah boleh. Boleh. Model jaring-jaring boleh. Boleh, silakan aja. Bebas. Tanpa ada bagan, tanpa ada, boleh saja. Silakan. Ini kan saya hanya membuat format biar benang merahnya ketahuan aja. Gitu. Ini tujuannya hanya 3 komponen saja Bapak Ibu. 3 komponen. Tujuan pembelajaran tinggal pindahkan dari yang kemarin. Kita coba 1 tujuan pembelajaran saja. Kemudian kegiatan pembelajarannya menggunakan pendekatan apa? Monggo, mikir, paikem, saintifik, bebas. Tidak ada ketentuan harus menggunakan mikir, saintifik, paikem, nggak ada. Yang penting aktif. Yang penting student center. CBSA, cara catat buku sampai habis. Bentar. Ya, itu. Terus mengidentifikasi juga menunjukkan penalaran yang kritis. Berikutnya dan seterusnya. Jadi boleh ditambahkan kata-kata gurunya kok nggak masuk Bu, boleh ditambahkan. Misalkan peserta didik mengamati jenis makanan dikonsumsi masyarakat yang difasilitasi oleh guru. Guru. Dibesarin tuh. Yang mana? Tuh, bennya. Oh, dibesarkan. Nggak kelihatan. Nah. Beliau juga kan sudah, Bu tolong nanti bantu sosialisasi ya, berarti saya kan harus diskusi sama beliau. Oke. Tetap ada kegiatan pembukaan apersepsi, isinya apersepsi. Bapak Ibu untuk mengabsen tuh nggak usah pakai mengabsen satu-satu, ya, membuang waktu itu. Mengabsen itu Bapak Ibu bisa include di dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan pada waktu penugasan,
sambil mendekati, nah, sambil mengabsen. Jadi sambil mengamati pekerjaan siswa sambil mengabsen. Jadi bukan datang, apalagi dengan pertanyaan siapa yang nggak masuk, ini guru bertanya ke siapa gitu loh. Gitu. Ya. Tanyakan ketua kelasnya, Setio temenmu yang nggak masuk siapa? Ya, kan jelas toh. Gitu. Jadi bertanya ya kepada siapa itu jelas subjeknya. Jangan siapa yang nggak masuk, ya nggak akan bisa menjawab. Persepsi berarti apa saja Bapak Ibu? Memotivasi. Terus menyampaikan tujuan pembelajaran, jangan lupa tujuan pembelajarannya sampaikan. Itu mengkonstruk kesiapan anak belajar. Itu penyampaian tujuan. Kemudian yang ketiga mengaitkan pembelajaran yang kemarin ke sekarang. Jadi ada ini atau ini boleh mengulang sedikit lah. Nah kemarin sudah kita pelajari tentang ini. Nah sekarang kaitannya dengan kemarin kita akan bahas ini. Itu dalam kemudian membuat kontrak belajar. Cara membuat kontrak belajar. Nah hari ini kita akan belajar unsur kimia pada makanan. Nanti kalian akan duduk secara berkelompok dan kalian akan mengerjakan tugas. Kalian akan mengamati, kalian akan menulis gitu. Oleh karena itu kita butuh konsentrasi, kita butuh keseriusan. Siap enggak kontrak belajar? Gitu. Tawarkan pilihan ke anak gitu loh. Biar dia juga menentukan bahwa oh saya harus serius gitu. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kali ini adalah bla 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 bla. Setelah kalian mengerjakan, memaparkan hasil diskusinya, setelah menulis dan sebagainya, maka akan ada refleksi. Salah satunya adalah post test dengan menggunakan kartu, misalkan. Bapak Ibu misalkan menggunakan kartu soal, misalkan gitu. Jadi akan tes daya ingat kalian. Apakah menggunakan Kahoot itu boleh, atau menggunakan tadi Mentimeter juga boleh, itu silakan aja. Atau ada lagi Jamboard, itu ada lagi Quizzes, ada lagi Padlet, itu. Jadi pilih sebagai teachernya. Nah itu melakukan kontrak belajar. Terus kontrak belajar perlu dikuatkan bahwa dalam pembelajaran ini terbuka untuk kalian semua, boleh bertanya, boleh menanggapi, gitu. Boleh tidak setuju dengan catatan dasarnya referensi yang jelas, itu, atau dasar sesuatu yang fakta. Jadi menggali berpikir kritis mereka, gitu. Terus kaitkan juga, tekankan bahwa pembelajaran ini adalah terbuka, berarti tidak ada diskriminasi, tidak ada bullying. Biasanya kalau kita kan ada salah ditertawakan toh, akhirnya untuk bertanya lagi kan jadi malu, gitu loh. Ya, nah, itu perlu dinetralisir di kegiatan apersepsi, gitu. Yang penting kalian adalah mengerjakan dalam waktu sekian, sampaikan itu. Jadi melatih dia serius tapi rileks gitu loh. Ya, serius. Jenazah itu adanya di lab agama itu. Salah satu contohnya itu. Terus sejarah Al-Quran gitu loh. Bapak Ibu bisa datang ke Jakarta ke Lajnah. Di Lajnah itu ada jenis-jenis Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu bisa minta dokumennya dari tahun ke tahun. Nah, itu kan termasuk lab keagamaan. Gitu. Jadi sebaiknya, jadi
lab itu tidak identik lab IPA saja. Itu. Termasuk lab bahasa, lab IPS, kemudian lab agama. Ada masjid. Masjid kok enggak ada Al-Qur'annya misalkan. Nah, itu kan belum bisa dijadikan lab, baru hanya tempat sholat saja. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Gitu jadi Pak Farid, boleh bisa dikaitkan, tetapi contohnya yang pas. Gitu. Jadi 8.000 nggak hilang juga Pak. Gitu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin bukan diskusi, cuma saya belum tahu seperti apa bentuk best practice. Kalau tinjauan ilmiah sudah beberapa kali alhamdulillah sudah membuat untuk kenaikan pangkat, PTK juga sudah, tapi best practice itu belum tahu gambarannya Bu. Hubungannya sama proyek yang nanti bisa dipakai untuk jadi best practice. Ya. Adakah contohnya? Bukan adakah? Tolong berikan contohnya. Terima kasih. Bisa bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Maka disebut dengan best practice. Nah, struktur atau sistematika penulisan best practice ada di buku 5 PKB. Berarti sama dengan makalah tinjauan ilmiah? Betul. Nama lain? Nama lainnya best practice. Yang poinnya 2 nggih Bu kalau itu. Sama dengan sistematikanya sama. Terima kasih. Iya. Dan itu sekarang menjadi tagihan guru-guru Dikdikbud untuk menulis tentang best practice kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan atau yang bermakna bagi siswa. Dan tagihan juga para pengawas. Pengawas sekarang tidak lagi suruh menyusun PTS atau PTM bagi pengawas, tetapi lebih diutamakan membuat best practice atas dasar tusi pengawas, yaitu memantau, membina, membimbing, mengevaluasi. Kalau memang karya ilmiahnya anak-anak yang melalui proyek itu bermanfaat sekali bagi anak-anak, dan temuan-temuan karya ilmiah anak-anak itu bisa disebarkan, bermanfaat bagi yang paparan dari mulai kemarin analisis CP sampai RPP gitu, tuntas gitu. Paparan nanti yang saya sebenarnya mau kasih hadiah yang terbaik gitu loh. Yang terbaik mau saya kasih kenang-kenangan gitu. Tapi gimana ya cara menilainya gitu. Nantilah pakai post-test yang ini, tidak menggunakan aplikasi tapi post-test aja nanti gitu. Jadi Bapak Ibu pokok disempurnakan tugasnya. Terima kasih. Saya membuat contoh RPP fikih sesuai dengan mapel yang saya ampu untuk kelas 10. Di sini adalah profil pelajar Pancasilanya mandiri, kemudian alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengamati contoh-contoh hitungan zakat mal, siswa secara mandiri dapat menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian kegiatan pembelajarannya, siswa berlatih menghitung zakat mal. Kemudian penilaiannya di sini langsung pada soal. Hitunglah zakat mal seorang pedagang yang dalam 1 tahun dengan keuntungan 24 juta rupiah. Nah, ini mohon konfirmasi ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang beri tanggapan? Ada yang beri tanggapan? Tadi kegiatan intinya hanya menghitung saja.
Ayo. Boleh? Kegiatan pembelajarannya hanya menghitung saja. Yo, Bapak, Ibu. Nanggapi enggak? Itu tadi paparannya Pak sinten, Pak? Pak Solihin? Pak Solihin, nggih. Ibu-ibu, monggo, yang mana Bumut, monggo Bumut. Mau tanya ke Pak Solihin, itu 4 jam itu menghitung saja. Maksudnya siswa hanya dapat menghitung. Ya, saya jawab. Iya. Ini kan 1 RPP, Bu. 1 RPP. Nah, ini saya baru memberikan 1 contoh pada 1 poin untuk masing-masing Romawi begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran saya contohkan 1, kemudian KBM-nya 1, penilaiannya 1, yang masing-masing berhubungan. Untuk nomor 2, 3, dan 4 belum. Kalau nanti sudah semuanya itu 4 jam begitu. Oh, gitu. Jelas, Bu? Iya, matur nuwun. Ada yang mau nanggapi? 1 tujuan, 1 kegiatan. Kan tadi kan? 1 tujuan, 1 kegiatan, 1 soal toh? Nggih, Pak Solihin nggih. Nggih. Ada yang mau nanggapi? Nggih, Pak Nur. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sepengetahuan kami, kalau boleh saya tafsiri, kegiatan itu berarti identik dengan materi ya Bu ya. Artinya 1 materi itu boleh diwujudkan menjadi beberapa tujuan. Kalau dulu namanya indikator atau TIK. Nah, dari TIK itu, ini kan memang Pak Solihin dulu juga alumni PGA, pasti tahu TIU dan TIK gitu. Jadi kalau 1 kegiatan yang 1 tujuan itu terlalu simpel. Nanti kita akan susah membuat ukurannya karena hanya 1 soal. Bahkan untuk 1 TIK itu bisa menjadi beberapa soal. Begitu. Jadi mengerucutnya 1 materi bisa menjadi beberapa TIK atau capaian pembelajaran tujuan, kemudian soalnya pun boleh beragam, boleh lebih dari 1. Ya, kalau hanya 1 materi atau 1 kegiatan, 1 tujuan, 1 penilaian, itu berarti tidak ada pengembangan. Iya, kira-kira begitu. Terima kasih. Siapa yang Terima kasih. Ini saya ingin mempertahankan pendapat ya. Seperti di disertasi katanya. Jadi di sini yang saya tangkap dari pelajaran hari ini dan kemarin, dalam menyusun RPP ada 3 poin, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian KPM atau kegiatan belajar mengajar, kemudian penilaian. Nah, di dalam tujuan pembelajaran, ya, kalau kita sudah merumuskan tujuan, ya, nomor 1, ya, tujuan pembelajarannya apa, maka pada Romawi kedua KBM-nya, kegiatan siswa itu harus mengarah kepada tujuan tersebut, begitu ya. Tujuan kegiatan siswa ya harus dapat mengarah ke tujuan tersebut. Kalau misalnya tujuannya menghitung ya, maka KBM-nya ya siswa berlatih menghitung begitu. Kemudian evaluasinya juga harus linear ya, hitunglah begitu kan. Jadi tujuannya siswa dapat menghitung, maka KBM-nya berlatih menghitung, terus penilaiannya hitunglah.
Lah nanti yang nomor 2 apa? Kemudian dan seterusnya begitu. Jadi kalau di sini yang saya sampaikan adalah kalau ada 4 tujuan maka minimal ada 4 kegiatan dan minimal ada 4 penilaian begitu, minimal. Nur dan tadi Ibu Mut ya. Jadi gini Pak Nur dan Bapak Ibu yang lain, saya memberikan penguatan atau nambahin apa yang disampaikan Pak Nur. Saya setuju yang disampaikan Pak Nur. Dulu ada TIU, TIK, kemudian ada indikator ya. Intinya sama, cuma beda nama. Kalau sekarang tidak ditagih indikator, tapi ditagih materi esensial. Yang pada waktu itu sebenarnya sudah ada di kurikulum 2013, materi esensial itu ada. Yaitu sebagai syarat menyusun di indikator adalah materi yang terkecil, materi esensial itu. Materi yang kolaborasi antara konten dengan konteks. Bapak Ibu pernah mengalami adanya EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Itu sebenarnya di situ ada tagihan materi yang bersifat konten dan konteks. Jadi pada sub-sub materi gitu. Nah, kaitannya apa yang disampaikan oleh Pak Nur, mohon maaf Pak Nur, Pak Solihin, Pak Nur sana, Pak Solihin, bahwa satu tujuan pembelajaran itu kan mengandung 2 komponen, 1 komponen materi, 1 komponen kompetensi, ditambah lagi komponen profil pelajar Pancasila. Ditambah lagi ada visi misi. Tadi ada mandiri, saya setuju. Karena mandiri sesuai dengan visi madrasah, juga profil pelajar Pancasila. Dengan mandiri siswa mampu ini, saya setuju. Dan satu tujuan pembelajaran, Pak, itu bisa melahirkan berbagai macam materi kontekstual. Itu pertama. Kemudian kedua, satu tujuan pembelajaran maka bisa melahirkan, mengungkapkan kegiatan pembelajaran yang beraneka metode, ya, variasi metode lebih dari 1 atau 2. Jadi bukan satu tujuan pembelajaran, 1 kegiatan. Bukan itu Pak. Jadi satu pembelajaran, 1 tujuan pembelajaran bisa mengungkap berbagai macam aktivitas. Itu dengan metode maupun model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materinya. Materi maupun profil pelajar Pancasila. Itu Pak. Nah sementara Bapak masih 1. Asumsi Pak Solihin kalau tujuannya 4, kegiatannya 4. Bukan itu Pak. 1 tujuan pembelajaran bisa beberapa kegiatan siswa yang bisa disampaikan pada 1 pertemuan atau lebih dari beberapa pertemuan. Jadi 1 tujuan pembelajaran itu kan turunannya dari CP. Bisa 2 kali pertemuan bisa jadi jika memang tujuannya materinya padat. Makanya itulah perlu dibedah ke materi esensial. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Langsung saja. Di sini untuk mata pelajaran matematika fase E untuk elemennya bilangan, kemudian capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk tujuan pembelajarannya, 10.1
baru satu dulu. Peserta didik mampu memahami, menggunakan, dan menganalisis tentang sifat-sifat bilangan berpangkat secara mandiri untuk menjadi yang terbaik di kelas. Kurang lebih 10 menit. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama peserta didik mengamati media pembelajaran yang berupa video yang nantinya ditampilkan oleh guru. Video tentang bisa penggunaan dari contoh belum dijelaskan di situ. Itu gambaran di sini dulu tapi belum tertuang. Video bisa tentang alat peraga dari bentuk bilangan perpangkat, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya dalam bilangan perpangkat itu bisa digunakan. Misal yang paling sering kita jumpai adalah menghitung volume kubus. Itu sudah contoh dalam bentuk bilangan berpangkat. Kemudian setelah mengamati, itu mempersilahkan peserta didik untuk menceritakan kembali dari hasil mengamati video tadi. Setelah itu peserta didik diberikan lembar kerja untuk menentukan sifat-sifat bilangan berpangkat, karena sifatnya kan banyak sekali, dan itu tadi hanya mungkin yang ditampilkan hanya ada beberapa, belum mengarah ke semua sifat-sifatnya. Nah, ini dengan bantuan atau bimbingan guru, karena ini merupakan ada metode penemuannya sih. Setelah itu berdoa dan memberi salam, selesai. Terima kasih. Saya penasaran sekali sebenarnya dengan bilangan apa itu tadi? Bilangan pangkat. Karena saya punya dalil gitu ya. Ini nanti kontekstualnya seperti apa dan nilai yang dibawa anak pulang terkait dengan peningkatan keimanan itu apa gitu ya. Dan intinya di situ ketika kita infak itu ada melipat gandakan, jadi bisa dihitung secara matematis itu. Nah, penerapannya di dalam pembelajaran ini supaya itu bisa masuk kepada nilai-nilai keimanan terhadap ayat tersebut, bagaimana orang yang infak itu akan dilipat gandakan menurut teori bilangan tadi. Menurut Budia ada enggak metode atau pendekatannya gitu? Jadi untuk memang kalau sekarang itu harus ada, karena di MA pembelajaran di MA sebisa mungkin kita terapkan ke agama begitu ya, untuk sikap religiusnya bagaimana, nanti pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau misalkan bilangan berpangkat itu kan ibaratnya bilangan kecil ya, nanti hasilnya kecil, tapi misalkan 1 kali 1 kali 1 berarti hasilnya hanya 1, kan sedikit nih. Tapi kalau misalkan kalau misal dalam infak 1000 misalkan 3 kali, pagi 1000 siang 1000, itu pertambahan ya, mohon maaf. Nah itu kalau dalam penjumlahan misal 1000 itu kan satu hari 3000. Nah kalau dikalikan 1000 kali 1000 kali 1000 kan jadinya, nah berlipat-lipat pahalanya. Dan ada pengaplikasiannya, misalkan kita beramal jariah. Nah misalkan kita memberikan infak untuk masjid, misal ada pembangunan masjid, kita berinfak semen 2 sak misalkan, 2 sak kan berarti 2 kantong Ibu. Nah itu kita infakkan ke masjid. Nah itu kan pahalanya akan setelah masjid itu dibangun, kemudian banyak warga yang menggunakan masjid itu untuk ibadah, secara otomatis yang memberikan amal terhadap pembangunan masjid tersebut akan berlipat-lipat pahalanya, seperti itu. Allahu Akbar. Mangkatan Bu, matur nuwun. Matematika itu bisa dikaitkan kemana-mana Bapak Ibu.
itu dengan volume kubus tentunya kan misalkan dari bentuk kubus itu kan macam-macam gitu loh. Maka perlu di kegiatan pembelajaran harus konkret. Anak mengamati video tentang apa gitu loh. Misalkan kaitan dengan zakat, dengan amal, mengamati video tentang orang beramal. Dampaknya orang beramal. Kalau bicara amal kaitan dengan agama berarti kaitannya akan pelipatan hasil beramal. Nah, berarti videonya adalah orang yang beramal ikhlas yang dia kaya akan karena rajin beramal gitu loh. Videonya misalkan itu gitu loh. Terus perlu ditambahkan juga dari kegiatan pembelajaran itu anak mencari contoh-contoh. Contoh-contoh apakah suatu benda ataukah suatu kehidupan yang menunjukkan bahwa itu adalah bilangan berpangkat. Jadi yang disampaikan Bu Mut itu salah satu contoh, gitu, salah satu contoh. Mendemonstrasikan tindak tutur menyapa, salam, menanyakan keadaan, memperkenalkan diri, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata ta'aruf, mengucapkan terima kasih, takdim ala syukri, meminta maaf dan berpamitan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Saya bacakan satu saja ya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Setelah proses pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan melafalkan kosakata baru tentang ta'aruf. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan memberi salam dengan cara yang santun kepada orang lain sehingga terbentuk akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memperkenalkan diri dengan santun kepada orang lain sehingga terbentuklah peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian kegiatan pembelajaran, untuk pendahuluan guru mengucapkan salam sebagai pembuka pembelajaran dan menanyakan kabar siswa. 2. Guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru bersama siswa atau peserta didik mengecek kesiapan media dan perangkat pembelajaran. Yang keempat, guru memotivasi siswa untuk terus belajar dan memberi arahan agar siswa tetap menjaga protokol kesehatan. Apa sih Mangsan? Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kesimpulan materi yang telah dipelajari. Kemudian 2 guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah berlangsung, meliputi kelemahan dan kelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, guru dan siswa menutup pembelajaran dengan membaca doa. Kemudian untuk penilaian pembelajaran meliputi penilaian tulis dan lisan serta penilaian kinerja. Demikian RPP yang disusun oleh teman saya Bapak Nur Khalid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi RPP yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya simak tadi dari apa yang sudah disampaikan, saya akan mencermati dari kegiatan pembelajaran yang tadi di pembukaan sudah disampaikan berdoa, apersepsi. Terus untuk apersepsi kayaknya masih kurang dengan mengaitkan pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Terus membuat kontrak belajar, itu kayaknya tadi belum disampaikan. Jadi nanti anak-anak itu siap bahwa pada pembelajaran kali ini
tujuan pembelajaran ini menuntut anak-anak untuk bersikap kritis misalnya seperti itu. Kemudian untuk inti ya Bu, tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa anak-anak itu menyimak dari pelafalan kata ma'ruf dari sang guru. Ta'aruf dari sang guru. Nah, akan lebih baik lagi karena ini bahasa asing, bahasa Arab, itu sebaiknya ada, kalau istilah bahasa Inggrisnya ya native speaker gitu. Jadi coba disampaikan anak-anak biar secara langsung mengamati, mendengarkan dari percakapan dari orang langsung, dari orang Arab misalnya seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya mendengarkan, kalau sini kan lafadznya masih lafadz Banyumas kadang-kadang ya. Nah ngapa seperti itu. Jadi lidahnya kadang masih terlihat kaku seperti itu. Saya sendiri juga masih awam sih tentang bahasa Arab, enggak tahu sama sekali. Ini hanya masukan saja, akan lebih baik seperti itu. Saya kira itu. Untuk yang lainnya unsurnya sudah lengkap, baik. Kemudian mudah-mudahan bisa dipraktekkan di pembelajaran di kelas. Sesama dari wilayah timur ya Bu Narti, monggo kirim lah. Terima kasih masukannya. Sebetulnya sudah ada di sini, tapi kalau lengkap nanti jadi tidak ada diskusi. Maka melengkapi diskusi pada pagi ini, saya tulis di sini ya, guru melakukan persepsi dan pelajaran sebelumnya sudah saya tulis di sini. Kemudian membuat kontrak belajar. Dulu ketika kita sering workshop ini, penanggapan kami kontrak belajar itu dibuat pertama kali kita ketemu dengan siswa. Ternyata sekarang kontrak belajar itu bisa dibuat setiap kali pertemuan. Ya, ini pembaruan karena ada IKM gitu. Terima kasih. Kemudian diperdengarkan mufrodat dari kaset atau CD video begitu. Memang ada. Sebelum kurikulum 13, dulu KTSP apa ya, itu kami sudah lengkap ketika itu menggunakan buku Toha Putra Bu. Jadi satu buku itu sudah lengkap dengan CD, kaset, istima, kalau bahasa Inggrisnya listening, sudah ada semuanya. Sudah ada. Tapi itu berjalan beberapa saat dan anak-anak pun itu semuanya membeli buku itu langsung dari Toha Putra datang ke sini. Itu digunakan untuk 1 tahun. Kalau sekarang ke medewek. Jadi gurunya baca, siswa mendengarkan, menyimak. Karena kita tidak punya rekaman. Bahkan ketika dulu masih aktif ada diklat peningkatan guru mata pelajaran di Balai Diklat Semarang, kami pun dibagikan LCD permainan tentang bahasa. Saya masih punya CD-nya. Bahkan itu dialeknya tidak hanya dari Egypt, dari berbagai macam dialek bahasa Arab, sehingga pengucapannya pun kadang-kadang tidak familiar dengan kita. Karena di Indonesia itu kita menggunakan bahasa yang baku. Maka manakala kita berdialog dengan orang Arab asli atau dengan TKW yang datang dari Arab, itu kadang miskomunikasi karena mereka bahasa keseharian, bahasa koran, tapi kita bahasa baku. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya mungkin sebenarnya sudah siang ya, sudah hendak makan siang. Terima kasih. Untuk pertanyaan saya berkaitan dengan kalimat guru melakukan persepsi. Di situ dilanjutkan dengan pelajaran sebelumnya. Nah ini kalau pelajarannya hari pertama bagaimana? Maksud saya begini, jadi kata dengan pelajaran sebelumnya bisa menggunakan kata background knowledge atau pengetahuan yang sudah ada, atau juga persepsi dengan manfaat dari materi yang akan dipelajari bersama-sama, atau dikaitkan dengan dalil. Misalkan kita belajar ta'aruf, ada inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban
wa qabaila li ta'arafu itu juga bisa. Jadi tidak selalu harus absorpsi dengan pelajaran sebelumnya. Karena barangkali ini mata pelajaran pertama, hari pertama gitu. Jadi background knowledge. Sudah pernahkah kalian berkenalan? Nah, mungkin begitu. Atau coba siapa yang udah berkenalan dengan teman teman sekelasnya. Barangkali ini kan kelas 10 hari pertama gitu. Perkenalannya bagaimana? Bisa juga begitu. Terima kasih. Ini saya nyambung sebentar ya, pompong mic-nya di samping saya. Tadi saya salah dengar apa bagaimana ya? Tadi hanya disampaikan tentang mufrodat atau kosakata, tetapi belum yang bentuknya kalam atau kalimat. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Gus Mut. Ya, boleh jadi kita baru masuk tapi kan belum ada pelajaran sebelumnya. Setuju. Mengkotak tulis ya. Kemudian dari Pak Solehin, ya memang intinya di sini ya perkenalan, tapi pertemuan pertama itu tentang mufrodat, belum sampai pada kalimat perkenalan. Nah itu nanti yang berkelanjutan pada pertemuan berikutnya. Maka pada RPP di sini atau kegiatan di sini pada kegiatan inti kita fokus pada pengenalan mufrodat, belum pada kalimat. Jadi urutannya begitu, Pak. Terima kasih koreksinya. Ada lagi yang ingin menyapa saya? Ibu nanti mohon dikumpulkan tugasnya lengkap, ya. Tugasnya lengkap, kumpulkan kemudian serahkan ke Pak Sulis, nomor Pak Bangkit, nomor Pak Muin, terserah Bapak Ibu, terus kirim ke saya. Kirim ke saya. Karena direktorat tahu saya melakukan sosialisasi tentang ini, pasti manapun hasilnya saya dikasih contoh, biasanya saya suka ditanyain itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, masukan tadi dari Pak Mutakin bagus gitu. Terus masukan lagi dari Bu Sunarti juga sangat bagus gitu. Dan satu hal Bapak Ibu, mohonlah diksi bahasa. Tadi ada bahasa guru mengajak ke mall atau ke pasar gitu. Jadi bahasa ya bahasa pembelajaran. Guru mengkondisikan, guru memfasilitasi. Guru memberikan semangat, guru memberikan scaffolding misalkan, itu bahasa-bahasa pembelajaran. Gunakan bahasa-bahasa pembelajaran. Guru meminta sudah tidak ada lagi, ya kan? Yang adalah guru memfasilitasi, guru memberikan semangat, guru menyampaikan, guru menjelaskan, guru memberikan penguatan dan sebagainya. Bapak Ibu, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang, pokoknya rumpun bahasa, elemennya itu 4. Elemen 4 itu harus tercover di dalam kegiatan pembelajaran. Harus tercover. Membaca, itu membaca harus tercover. Membaca apa? Di sini adalah kaitannya dengan makna. Tadi metode demonstrasi, berarti anak ada speaking dengan dialog itu. Jadi mendemonstrasikan dialog, bagaimana mengucapkan salam, memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Arab. Berujung di RPP sederhana. RPP sederhana. Cepet menyusun RPP sederhana. Jadi contohnya Bapak Ibu sudah memberikan contoh sendiri. Saya hanya menggiring saja. Bapak Ibu mohon berdiri semua di depan, membuat lingkaran. Saya pribadi Endang Sutisnowati mohon maaf jika sikap, perilaku, candaan tidak berkenan di Bapak Ibu.